Oke, hari ini kami akan ngebahas tentang biosolar. Jadi kita market leader, Pak, ya Oh dia? iya, Wah, iya. selalu, Pak, ya. Bahkan orang Jepang belajar ke kita kok. Wih, luar Wih. biasa. Masalah biodiesel tapi. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Pertamina. Selamat pagi semua. Sobat Pertamina. Oke, selamat datang di Nobaper Podcast, yaitu nongkrong bareng Pertamina. Dengan saya Zulfikar dan teman saya Andi, kami dari Corporate Sales RJBT. RJBT. Oke, hari ini kami akan ngebahas tentang biosolar. Biosolar apa sih? Nah, itu kan masih banyak orang yang nggak tahu apa sih tentang biosolar ini gitu loh. Nah, biosolar sendiri kalau kita bicarakan saat ini adalah suatu program sih dari pemerintah yang diharapkan dengan program ini biosolar bisa sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan juga diharapkannya ke depannya bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar yang mengandung fosil. Kan dirimu kan sebagai sales engineer nih Sob. Oke, Nah, betul. apa sih yang sering dikeluhkan oleh customer sama pelaku-pelaku bisnis yang berafiliasi dengan Pertamina terhadap penggunaan B35 ini kira-kira apa aja sih Sob? Gini Sob, biosolar kan salah satu produk kita ya, kita Ya, tahu semua oke. kan. Tapi banyak orang yang udah ngambil pun bertahun-tahun dari kita, itu juga nggak tahu biosolar itu apa. Ya. Nah, apalagi kemarin bulan Juni kemarin, tahu kan kita Ya, semua dapat edaran ya. B35. Oke. Apalagi nih, banyak pelaku bisnis ngomong, "Pak, ini B35 bedanya yang B30 apa?" Gitu. Kalaupun beda terus efeknya di mana nih gitu? Iya. Mungkin kita harus jelasin juga ke sobat-sobat Pertamina nih, sebenarnya B30, B35 itu apa sih sebenarnya Nah, kan? itu Nah penting tuh salah nah, satunya. B30 itu atau B35 sebenarnya adalah kandungan FAME yang ada dalam, yang dicampur dengan solar. Jadi misal B30 berarti kandungannya 30%. 30% ya? Ya, dan solar Dari 70%, solarnya 70%. 70%. Kalau B35 ya otomatis, 35% FAME dan 65%-nya solar, itu biosolar. Nah, tapi untuk ngebahas lebih dalam lagi Sob, ya Oke. kan, kita nggak mungkin berdua aja, ya kan. Kita sudah manggil seorang expert nih. Expert ya, harus expert nih ya? Harus Harus expert, expert ya? iya. Jadi paling enggak, dengan adanya expert ini kita bertanya secara detail, nanti bisa menjadi sebuah insight buat kita untuk kita Siap. melakukan penjelasan ke Cocok customer. Oke, cocok cocok. oke. Oke. Nah, kita sambut nih expert kita nih. Yo, selamat datang Pak Selamat Mariono. datang Pak Mariono. Selamat datang, terima Selamat kasih. datang. Ya, Gimana sehat-sehat? Sehat 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 sehat. sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Siap, alhamdulillah. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Lang ini udah yang berapa kali ke Semarang, Pak? Tahun ini mungkin kedua ya, kedua ya? Kedua ya? Oke, Alhamdulillah ya. dengan alhamdulillah. urusan yang berbeda. Urusan Pak, ini kan kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang nih, Pak. Oh gitu, siap. Oke, nah mungkin, beberapa mungkin atau mungkin banyak sobat Pertamina yang belum kenal dengan Pak Mariono. Coba deh, Pak, dikasih clue sedikit siapa sih Pak Mariono gitu kan, Oke. Pak. Ini clue-nya apa nih misalnya? Eee, Pendidikan, pengalaman kerja, istri, eee, anak, ya mungkin ya semuanya dari ya? Oke, semualah, Pak, oke biar siap. lebih lengkap, Pak. Baik, nama 7 huruf Mariono, Oke, nggak ada kepanjangan lagi. iya, Lahir itu di Sukoharjo, Sukoharjo. SD, SMP di sana, kemudian SMA aku di Bogor, Oke, kemudian kuliah masih di Bogor, kemudian kerja itu masuk Pertamina 2016 akhir. 2016 akhir ya, Pak iya, ya? Sebelumnya aku di Asahi, iya, di laboratoriumnya, kemudian di SPBU, kemudian di Intertek Testing Service, di iya, Calibrate-nya, iya, kemudian di Ekanuri kerjasama dengan Pertamina Terminal LPG sebagai Oke. kepala, kemudian di Vopak Terminal Jakarta, Oke. itu di Tanjung Priok. Tanjung Priok ya, Pak, ya? Itu subsidiary dari Royal Vopak Belanda. Oke. Mhm. Terus pindahlah ke Pertamina, dan Pertamina ini udah 7 tahun, Iya. paling lama lah di sini. Pak Mariono mau nanya nih, Pak. Jadi sebenarnya sih, Pak, jadi kalau kita kan tadi kita bahas nih biosolar apa, jadi biosolar ini kan sebagai program pemerintah nih, Pak, Iya iya kan? betul. Program pemerintah. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa sih, Pak, yang menjadi dasar pemerintah untuk melakukan, pemberlakuan tentang biosolar B35 ini sih, Pak? Oke, jadi kalau dasarnya itu adalah kemandirian energi. Oke, Jadi betul, Indonesia ini adalah, penghasil minyak bumi. oke, oke, Dulu kita masuk di OPEC kan, oke, nah sekarang udah enggak, gitu kan. Karena kita sudah import oke, fuel. Nah untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi dari luar gitu Oke. kan, BBM luar, kita manfaatkan BBM dalam negeri. Oke. BBM yang berasal dari nabati. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nih ikut, menandatangani protokol Kyoto, Oke. gitu kan. Bahwa Indonesia harus menurunkan, GRK, gas rumah kaca. Gas Iya. rumah kaca itu sebanyak 29%. Oke. Tahun berapa tuh, Pak? Mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang baru 2 tahun yang lalu. Baru yang sebelumnya, kalau nggak salah 26%, zamannya Pak SBY, Oke. dan zamannya Pak Jokowi itu 29%. Oke. Naik ya 3% ya? Naik 3%. Naik jadi dari kandungan FAMI-nya naik gitu maksudnya, Pak, ya? Bukan, ini GRK-nya, Oh, gas gas rumah rumah kaca. kaca. Oke, Semuanya. gas Itu rumah Kita kaca. menekan itu. Oke. seluruh dunia? Semua beberapa negara itu sudah menandatangani, terutama negara maju. Oke. Dengan persen yang sama? Beda, Beda-beda mereka ya? lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi Oke. lagi. Kalau kita 29%, sehingga kita harus manfaatin banyak nih. Nggak Oke. cuman biodiesel, Oke. ya kan. Nggak cuman biodiesel, jadi kita harus cari alternatif energi lain Oke. selain fosil, Oke. gitu. Tapi Pak, kalau sebenarnya mulai ditetapkan resminya kapan sih Pak oleh pemerintah? Yuk kita pakai biodiesel, yuk kita pakai biosolar. Kapan sih Pak? Kalau, diawali itu adalah tahun 2008. Oke, 2008. Tapi segmennya segmen retail ya. Oke. Jadi di SPBU Hanya di SPBU, Pak, ya? yang disuplai Pertamina lah ya. Oke. Itu 2008, itu berawal dari 2,5%. 2,5%. Ya udah kayak zakat ya. Tapi nggak tahu tuh 2,5% itu dari mana PPh tuh. angkanya, tapi yang jelas dari 2,5% naik, terakhir 2016 itu 20%. 20%, oke. Itu di-expand ke industri. Oke. Jadi nggak hanya di retail. Tahun berapa, Pak? 2016 akhir. 2016 akhir. Ya 2017, 2018 lah. Oke. Itu udah mulai expand. Karena kan Indonesia nggak mungkin ketok palu sekarang besok langsung semua. Oke. Oh iya. Kan bertahap dia. Iya, Ya kan? betul. Karena luas Indonesia itu udah kayak luas Eropa gitu. Dari Sabang sampai Merauke loh. Iya. Iya. Cukup luas sih Pak. Bukan cukup luas, sangat luas. Sangat luas, iya betul. Jadi, itulah jadinya kan, di 2018 itu ditetapkanlah untuk Iya. industri. Iya. Dan itu dari 0 ke B20 itu cukup kaget. Oke. Industri kaget lah. Bahkan OEM juga kaget kan. Hmm. Dia juga minta relaksasi juga segala macam. Betul. Iya. Kemudian berlanjut walaupun corona itu masih berlanjut. Oke. Kemudian ada B30 ya kan. Iya, betul. Kemudian yang terakhir adalah B35 ya. Betul. Seharusnya B40 Mas. Oh seharusnya B40 malah? B40. Oke. Kenapa? Karena apa yang disiapkan oleh teman-teman ESDM, EBTKE, Iya. kemudian BRIT, Iya. Migas itu adalah B40. B40 ya? Idealnya B40. Iya, road test-nya Protesnya itu adalah B40. Iya. Tes pengujian segala macam itu B40. Nggak ada B35 nggak ada. Nggak ada ya? Justru B35 itu hanya satu pengetesan, yaitu, FBT, filter blocking tendency, membandingkan B30 dengan B35. Oke. Yang hasilnya ya nggak signifikan gitu. Iya. Akhirnya ditetapkanlah B35. Kenapa di B35 gitu kan? Karena naiknya harga minyak goreng di masyarakat. Oke. Iya. Kan ini kan sama nih, Iya. sama-sama dari CPO gitu kan. Iya. Betul. Nah, untuk mengantisipasi itu, Oke. akhirnya B35. Nah, kapan B40? Tergantung ketok palunya pemerintah kali ini. Iya. Tapi masih ada beberapa industri yang minta relaksasi sih, Sob, gitu loh. Ada. Ya? Kayak alutsista itu masih, Pak, ya? Oh iya. Ada beberapa yang relaksasi itu kayak Freeport itu relaksasi karena kan dia di underground, Oh iya. dia dingin. Iya. Oke. Jadi kalau, teman-teman industri misalnya dia bekerja di temperatur rendah, boleh dia minta relaksasi. B0 ya? B0. Karena setahu kami selain Freeport ya ada beberapa dari kayak, TNI Iya. untuk penggunaan alutsistanya. TNI terutama Angkatan Laut, Iya. mereka nggak mau. Iya. Karena gini, terutama untuk kapal selam. Oke. Kemarin sempat diskusi juga sama salah satu pejabat yang di Surabaya. Kenapa mereka nggak mau? Kenapa? BBM-nya itu dicampur dengan air laut. Ketika dia mau ke dalam atau ke atas itu, dia Iya. harus campur Heeh. untuk ngasih tekanan. Gitu. Oke. Ya kalau udah bercampur itu yang bahaya kan. Iya. Gitu. Jadi, sementara yang untuk di, Angkatan Laut Pak ya, yang nggak Iya. mau Pak ya? Iya. Tadi dengan Freeport dan PLN juga ada beberapa yang PLN masih yang, dia menggunakan, gas turbin. gas turbin? Karena gas turbinnya nggak semua wilayah ada gas, ya. Iya. Dia pakainya solar, solar murni. Murni ya, Pak, ya? Solar murni. Kalau pakai ada bionya itu akan merusak blade-nya mereka.
Oke, oke. gitu. Pak, ini sebenarnya biar masyarakat umum atau sobat-sobat Pertamina yang di luar sana pada tahu nih sih, Pak. Mhm. Jadi, apa sih bahan pembuatnya untuk jadi Fame, Pak? Oke, Iya. sebenarnya gini, dasar pembuatan Fame itu kita garis bawahi dulu, Fame itu adalah fatty acid methyl ester ya. Oke, Pak. Fatty Fatty itu kan lemak, fatty Ya, lemak, methyl itu kalau belajar kimia itu CH3, CH3 betul. ya kan. CH3. Methyl ester itu gugus ester Gugus ya ester. kan. Iya. Nah, sekarang gini, berarti dari kata itu udah jelas bahwa semua lemak itu bisa dibikin, Oke. ya. Dibikin buat energi. Jadi Fame itu. Jadi Oh, jadi Fame. Fame. Heeh. Jadi lemak kemudian dikasih metanol gitu kan, Metanol. terjadi reaksi esterifikasi, jadinya Esterifikasi. Fame gitu kan. Oke. Oke. Nah, cuman kalau di Indonesia itu dilihat bahan bakunya yang paling banyak apa? Oke. Ternyata Indonesia produsen terbesar CPO, Oke. udah CPO yang dipakai, Oke. gitu kan. Amerika kedelai yang dipakai, makanya ada kedelai GMO kan, Iya. yang bijinya besar-besar, Iya. itu sebenarnya buat biodiesel, Oke, bukan oke. untuk makan, Oke, gitu. oke. Atau di Eropa pakai bunga matahari, gitu. Bunga Ada, matahari. Pak, ya? Ada semua itu. Tapi semua itu namanya Fame atau Fame, Fame juga? Fame, fatty acid methyl ester karena lemak kan. Oh, berarti Oke. sama-sama Fame tapi, Fame, cuman eee nanti membedakan ada yang pome gitu kan, palm oil itu, kayak Oke. gitu. Oh, jadi dari bahan pembentuknya aja, Pak, ya? Iya. Cuman kalau di Eropa itu atau di luar lah, luar Indonesia lah kita bicaranya itu untuk persentasenya beda-beda, Di Pak, ya? Eropa itu masih 7% maksimal. Ya. Oke. Jadi gini, ini anugerah Tuhan tuh udah emang sesuai tempat masing-masing ya. Betul. Iya. Jadi kalau, CPO dijadiin Fame itu, power point-nya itu 18. Tapi kalau kedelai jadiin Fame itu kan, power point-nya itu -6. Karena di sana Oh, subtropis ya, iya, 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 iya. masih bisa dipakai waktu musim dingin gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau di iya. Indonesia enggak, gitu kan. Oke, oke, oke. Terus kestabilan oksidasi, CPO itu paling tinggi, Iya, iya. paling kuat lah gitu kan, Iya. terpapar panas paling kuat. Mmm. Tapi kalau kedelai itu enggak. Oke. Akhirnya apa, ya karena Indonesia tropis kan panas gitu kan. Betul. Akhirnya ya itulah anugerah Tuhan seperti itu, Iya, iya, iya. gitu. Jadi kalau di sana dibatasi 7% karena ya belum belum bisa ngembangin lagi gitu kan. Iya. Justru Indonesia ini leader untuk masalah Fame. Oke. Biodiesel itu leader dia. Berarti Asia Tenggara juga Fame semua? Wah. Asia Tenggara itu baru Indonesia dan Malaysia. Oke, Indonesia dan Malaysia. Malaysia itu di bawah kita masih. Mungkin sekarang masih B20 dia, Oke. kita B35. Jadi kita market leader, Pak, ya di Oh Asia? iya, Wah, iya. selalu, Pak, ya? Bahkan orang Jepang belajar ke kita kok. Wih, luar Wih. biasa. Masalah biodiesel tapi bukan masalah lain, masalah Loh, biodiesel. tadi memang pertama biodiesel dulu, Oh Pak? iya, Iya, tapi harapan nanti makin banyak belajar ke Indonesia Oh tentang iya itu, Pak? pasti, karena sos Indonesia tuh luar biasa, Iya. besar. Iya, iya. Loh, Pak, Gitu. sebenarnya kalau dari biodiesel, masih mungkin banyak nih sobat-sobat Pertamina atau masyarakat umum di luar lah, Pak. Heeh. Apa sih bedanya kalau menggunakan biosolar atau B0 zaman dulu dengan B35 ini, apa sih keunggulannya? Keunggulannya ya jelas, Fame ini kan apa, biodiesel kita bicara Fame ya, biodiesel itu kan sulfurnya 0. Nah, Sulfurnya 0, Pak? 0. Sulfur itu apa, Pak, ya? Sulfur itu apa ya, kalau di struktur kimia tuh lambangnya S ya. S iya, ya? iya. Iya, sulfur. Sulfur ya? Dia itu, kalau bentuknya H2S itu gas beracun, Gas Iya. beracun. ya kan. Nah, kalau S Belerang ini ya berarti ya? iya, belerang. Kalau S ini ada di dalam BBM, dia akan terbakar menjadi SOX. SOX, Heeh, oke. SOX entah itu SO2, entah SO3, SO3 pokoknya SOX yang ada di udara yang akan bereaksi dengan air. menguap Asam Ya, jadi ya? jadinya asam. jadi asam. Iya. Jadi hujan asam, H2SO4 itu hujan asam. Oke, iya. Nah, kalau udah hujan asam, itu ya sekuat besi apapun ya Korosif. korosif gitu, Iya. rusak lah itu ya. Tuh, Kalau itu yang pertama ya. betul, betul. Yang kedua, sebenarnya Fame ini biodegradable gitu. Oke. Biodegradable. Biodegradable dibanding B0 ya. Mhm. Fame ini lebih ramah lingkungan. Lebih lama Lebih ramah lingkungan. Karena Seperti program pemerintah ya, Pak, ya? oh iya, Iya. Sebenarnya sih apa sih, Pak, tantangan yang dihadapi oleh si pengguna biodiesel ini apa aja sih, Pak? nah ini kalau kita bicara tantangan ini lumayan nih ya. Iya. Yang pertama, kita harus tahu dulu sifatnya Fame itu seperti apa Oke, gitu. Pak. Nah, dijelasin, Pak. Jadi yang pertama, Fame ini kan, sifatnya higroskopis. Higroskopis. Higroskopis itu, mudah menyerap, mudah menyerap uap air. Oke. mudah teroksidasi. Bukan, beda lagi. Beda lagi ya? Nah, Oke. jadi mudah menyerap uap air. Caranya. Oke. Artinya dengan kondisi biasa dia dengan humidity yang cukup tinggi, Oke. dia akan menyerap, bereaksi. Ya.
Nah ini yang harus dihindari sebenarnya. Bagaimana caranya gitu kan, ada dua macam caranya tuh. Yang pertama dalam penyimpanannya, FreeFan itu harus dikasih desikan filter. Apa Pak namanya? Desikan filter, Desikan. desikan. Desikan Heeh, filter, Pak, ya? heeh. Itu kayak silika gel. Oh, Silika, silika. ya Oke. kalau kita belanja-belanja apa, sepatu itu kan ada desikan Iya itu iya loh, iya. Iya, iya. silika. Nah itu Iya. kayak gitu modelnya Betul, Pak. sebenarnya. Jadi udara yang masuk ke dalam tangki itu udara bersih, Oke. ya. Oh. Udara kering biasanya. Oke. Itu desikan, fungsinya seperti itu. Jadi kalau dia udah jenuh, dia akan berubah, biasanya berubah jadi warna merah. Berubah jadi warna merah dan itu harus diganti. Oke oke. Diganti ya gampang sih itu, cuman di plug and play aja. Iya. Yang kedua kalau udah terbentuk, water content tinggi, terbentuk kan tuh, Mhm. itu harus treatment dengan collaser system. Collaser system. Dia akan memisahkan air dengan BBM-nya gitu. Oke. Itu belinya ada Pak ya? Ada, itu banyak yang jual. Ada yang Ada itu. Itu, karena gini, dengan kandungan, air yang cukup tinggi, itu akan bermasalah tuh di mesin. Oke oke. Akan salah satu menjadi low power tuh. Oke. Low power tuh ada 2 macam ya. Yang pertama ya penyebabnya ya. Iya. Kalau kasusnya sama, kurangnya BBM yang dibakar untuk jadi energi, Oke. gitu kan. Itu pasti jadi low power kan. Iya. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama adalah, filternya yang plak. Jadi harusnya 100 mili, dia yang lolos cuman 50 mili. 50 mili. Nah itu pasti, low power tuh. Ngeblok berarti? Ya ngeblok, itu harus diganti tuh si filternya kan. Iya. Yang kedua, BBM ya, yang dimasukkan filter lewat, 100 mili misalnya. Cuman karena kandungan airnya cukup tinggi, nah itu akan, kan gini, di ruang bakar ketika BBM itu terbakar, dia Iya. kan menjadi energi. Betul. Nah energi ini yang pertama digunakan selain untuk gerak, dia untuk menguapkan air dulu. Oke. Sehingga porsi untuk geraknya berkurang, Oke. gitu. Nah setelah menguap baru dipakai untuk bergerak, akhirnya kurang energi atau low power gitu kan. Oke. Nah potensi yang lain apa, kalau ada airnya nih, menguap dengan adanya kandungan uap air di ruang bakar itu akan membuat korosi, Oke. gitu. Jadi banyak sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi yang pertama tadi ya, yang dijelasin, ya harus pakai collaser system. Oke. Atau kalau misalnya disimpan cukup lama kayak genset-genset rumah sakit, Iya, betul, ya Pak. itu harus pakai desikan filter gitu loh. Itu, ketahanannya berapa lama Pak ya desikan filter? Tergantung humidity setempat. Oh Gitu, tergantung iya. lokasi ya. Kalau misalnya di tengah laut ya cepet gitu kan, tapi kalau misalnya di Di darat. darat biasa ya enggak lah, lama lah itu. Pak, jadi misal nanti kayak misalnya penggunaan kayak rumah sakit itu kan genset itu kan otomatis, nggak bakal langsung habis kan, Pak. Iya iya. Nah, Ya itu. untuk menyimpannya kalau dia beli desikan filter itu, ada toko khususnya nggak, Pak, untuk beli, Pak? Atau ke mana sih, Pak? Misalnya ada customer nanya nih, aku Itu tinggal di-googling aja ada kok. ada ya? Heeh, Itu ada ukurannya Pak? ada itu. Oh. Yang dari Jerman ada, yang dari Amerika ada, banyak kok itu. Jadi, apakah tinggal misalnya untuk kegunaan genset gitu, apa tinggal disebutin aja jadi Biasanya, ukuran ini apa, free fan-nya. free fan? Heeh, free fan-nya itu misalnya, 2 in atau 1 in, nah itu ada. Jadi Oke. tinggal beli yang ukuran 1 in, tinggal pasang aja itu. Oh, di plug and play, Pak, ya Plug jadinya? and play aja itu. Oke oke oke. Indikasinya kalau udah merah berarti harus diganti? Iya, isinya. Isinya? Heeh, Isinya diganti ya? Iya. Itu sama kayak ada beberapa customer udah pakai, salah satunya Freeport pakai itu. Oh, pakai itu, Pak, ya? Walaupun dia nggak bio ya, Iya iya, yang di dalam yang di underground itu kan dia dingin betul. dan humidity kan tinggi, Iya. dia pakai. Oh, jadi dia sebagai indikator itu beku atau enggak gitu, Pak, ya? Bukan beku, apa ya, kan kalau temperatur rendah itu kan lebih mudah kondensasi ya. Iya 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 iya. iya. Nah itu menghalangi si uap air yang ada Iya. di udara masuk ke dalam, Oke gitu. oke. Sehingga si air itu ketangkep di desikan, Iya iya iya. gitu. Itu sih. Loh itu berarti sekali pakai aja nggak bisa bersihin lah gitu loh, kan namanya orang Indonesia Kalau mau ngakalin bisa. kan Bener bener, iya. begitu. Itu kan air ya, Iya. ya kan, yang ditangkap air, tinggal jemur aja kok. Oh dijemur? Iya. Iya, Bisa ya Pak ya? Ya bisa Oh ya bisa gitu. bisa tapi Pak. kan setelah dijemur pun tadi tapi kegunaannya atau Efisiensinya kurang. iya, tetap Pasti aja kan, kurang, Pak, tetap pasti masih kurang. kurang. Masih kurang? Yang Iya. namanya barang Oh barang bekas. Iya. Jadi harusnya jangan terlalu kreatif sih ya kan. Kasihan tetap harus beli ya kan. Jadi, sobat-sobat Pertamina jangan di-refill deh, jangan digunakan ulang, mending lebih baik beli yang baru aja ya kan, Iya. ya lebih oke lah. Pak, jadi misal gini nih, mungkin sobat-sobat Pertamina juga butuh info nih, Pak. Jadi kan pasti ada,
perubahan nih Pak ya. Hmm. Itu di sektor mungkin dari pembakaran energi. Jadi kalau misalnya kita bicara dari B30 ke B35, itu ada nggak sih Pak perubahannya Pak dari mungkin penurunannya atau kenaikan energi kan nggak tahu Pak. Pasti ada, Pasti ada Pak ya. pasti ada. Jadi kalau dari tes teman-teman EBTKE itu, Iya. jadi penurunan itu kalau nggak salah sekitar 2,7%. 2,7%. 2,7% dari B30 ya. Iya. Oke. Tapi itu tes ya. Artinya gini, secara lab pun kandungan energinya turun. Iya. Akan tetapi kan propertiesnya kan seta number-nya naik. Iya. Betul. Ya kan seta number-nya 1, naik. berapa gitu. Jadi kalau kita bicara seta number itu kan makin tinggi makin bagus. Betul. Iya. Karena delay-nya semakin kecil, ya kan, sehingga pembakarannya semakin lama, Iya. semakin sempurna, Pak efisiensinya itu tercapai. setannya pakai C nggak pakai S kan Oh Pak iya ya? iya iya. Iya itu harus dikasih tahu Pak, jangan nanti setan number Pak, bahaya Pak. Kalau pakai S namanya setanan. Oke. Jadi setan number Pak. Jadi Setannya jadi berapa, Pak? Kan saya lihat di manual book di product knowledge produknya itu 48 ya, Pak ya? 48 yang B30. B30 ya. Sekarang Nah, yang 49. 49 ya. oke, makin Itu 49 itu batasan pemerintah ya, oke. spek ya. Oke. Aktual di lapangan lebih. Lebih Pak ya? Aktual lebih. Lebih. Kan Oke. Pertadek itu 53. 53 ya. Kita udah nyampe 93 itu. B30 B35 tuh hampir lah. Nah, Hampir ya? kayak Pertadek. Iya. Pak coba dikasih clue apa sih setan number Pak? Mungkin untuk sawah-sawah Pertamina Oke. yang lain. Apa sih setan number? Okta number itu apa? Nah, Oke. kan gitu loh Pak. Jadi ya hampir mirip lah. Yang namanya seta number itu kan delay ignition. Jadi kalau kita Delay bicara ignition sob. Delay ignition sob. Ignition, ngerti nggak? Iya, Pak, delay pembakaran. Nah, titik bakarnya. Jadi delay pembakaran timingnya. Iya, betul. Jadi kalau 100%, Iya. kalau setan number yang rendah itu anggaplah 5% pembakaran, mulai pembakaran, sisanya ini adalah proses pembakaran sempurnanya. Iya. Jadi mantiknya dah, gitu kan? Iya. Itu 5% misalnya. Nah, tapi kalau setan number-nya makin tinggi, dia makin sempit lagi. Bisa 1%. Oke. Timingnya sama 100%. Iya. Tapi yang ini 1% mantiknya, ya kan? Sisanya itu bakar. Iya. Sehingga apa? Waktu untuk pembakarannya lebih banyak. Betul. Sehingga apa? Lebih sempurna. Gitu. Titik bakar lah jatuhnya Pak ya. Jadi bilang lagi bukan titik bakar. Jadi apa ya? Awal pembakaran. Ya, jadi titik awal pembakaran. Jadi titik awal. Jadi ibaratnya mulai untuk bereaksinya kan Pak. Ya, Iya itu. kan. Jadi ruang bakar dengan dia lebih cepat otomatis kan ruang bakarnya makin cepat nih Pak. Iya, kan? jadi makin banyak waktu untuk membakar. Betul. Jadi gitu ya teman sobat-sobat Pertamina ya untuk pembahasan masalah setan number ya. Pak, tapi sebenarnya aku masih ada sedikit ya banyak clue sih, banyak info sih Pak dari di lapangan. Jadi katanya kalau untuk kita pakai biosolar atau biodiesel itu sifatnya itu detergenik katanya Pak. Oh iya, itu. Oh ya, ini yang kedua ini. Iya. Jadi karakter yang kedua itu adalah detergensi atau solvency effect. Solvency effect ya. Jadi karena ini bahan dasarnya sama dengan bahan dasar deterjen. Oke. Jadi deterjen itu sama Mas. Oke. Bikinnya dari lemak. Oh. Deterjen itu sama Pak ya? Oh iya, itu bikinnya dari lemak juga. Bisa cuci dong berarti? Bisa. Bisa buat cuci. Jadi si ini Fame ini Iya. ya kan sifatnya adalah membersihkan. Oke, Pak. Ya kan, membersihkan yang kotor gitu. Oke. Misalnya tangki timbunnya banyak sludge-nya Oke. dibersihin. Iya. Pipa banyak karat dibersihin sama dia. Oke. Hilang Pak Iya, karatnya? Iya, makin lama makin hilang. Oh gitu? Pipa makin tipis. Iya, Gitu. iya. Ada efeknya gitu kan. Nah, kalau untuk orang yang suka bersih-bersih bagus. Iya, Tapi betul. kalau untuk mesin jelek. Iya. Kenapa? Kan kalau dibersihin berarti kan BBM-nya jadi kotor. Betul. Nah, itu. Karena kata-kata detergenik tuh Pak sering kita dengar Pak. Wah, Iya. ini sifat detergenik. Cuman sebenarnya yang lebih banyak komplain itu awal dari B0 ke B20 awal tuh, Pak. Iya. Itu karena benar-benar Kaget itu. benar-benar kaget. Nah, harapannya dengan sudah B30 ke B35, kekagetannya itu skalanya berkurang. Iya, iya. Iya kan, Pak? Benar. Iya kan, Pak? Cuman ya karena detergenik ya mungkin orang yang awal kaget tuh mungkin sebulan filter cuma 10 filter dari untuk alat beratnya ya. Ini bikin bisa jadi 15 atau 20 Iya, kan pasti. gitu loh. Karena efeknya jadi ke kos. Tapi kalau dari hal-hal yang lain itu bakal banyak yang ini sih, banyak hal positif lagi lah selain dari hal itu aja sebenarnya gitu. Nah, ini Pak mungkin terakhir nih Pak.
kita mau tanya, bagaimana sih Pak idealnya, mungkin ini untuk saya mewakili dan Sobat-sobat Pertamina, mewakili dari si customer Pak, atau pelaku Mhm, bisnis. Gimana sih Pak idealnya untuk kami dalam, menggunakan B35, terus merawatnya seperti apa? mhm. Nanti kan, kita juga harus menjaga nih Pak, supaya alat-alat yang kita gunain, misalnya ya saya mewakili dari teman-teman pelaku bisnis Pak ya, Mhm, apa sih treatment-nya seperti apa sih Pak? oke. Jadi gini, kalau kita mau mengelola B35, itu ada beberapa yang harus kita, apa ya, misalnya merubah kebiasaan. Iya, Yang tadinya caranya A, ya sekarang harus A, B, C, D gitu loh. Jangan disamakan. Kita tahu yang namanya biodiesel, biosolar ini, B35 ini adalah, memiliki karakter higroskopis, solvency effect gitu kan, iya, mudah teroksidasi, oke, kemudian, NRIC-nya rendah gitu kan. oke. Kita udah tahu itu misalnya. Ya udah, sekarang dalam penyimpanannya seperti apa gitu kan. Nah, betul Pak, itu Pak. Yang Misalnya pertama adalah yang namanya tank cleaning itu rutin, Oke, itu nggak bisa enggak. oke. misal nih Pak, misal kalau keliling setahun sekali itu harus ditingkatkan atau gimana? Dilihat kondisinya. Oke. Artinya gini, kalau setahun sekali misalnya, wah repot nih Pak kalau setahun sekali saya harus stop operasi, Iya, bla 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 bla, banyak alasan misalnya gitu kan. iya, Oke, sebelum melakukan tank cleaning, cek sampel dulu oke, dasarnya gitu kan. iya, Dasarnya gimana? Oke, propertiesnya masuk semua, oke, monggo di-extend 6 bulan gitu kan. Mmm, Ternyata pas diambil sampel, "Pak, selatnya udah tinggi Pak." Ya cleaning gitu. Itu satu cara aja, cleaning aja dulu gitu kan. mmm, Itu yang pertama. Kalau misalnya, oh 1 setahun udah banyak nih, udah tinggi, turunin 6 bulan, cek, 6 bulan juga udah tinggi, turunin lagi gitu, 3 bulan misalnya, kayak gitu. Jadi ini enggak, satu daerah dengan daerah yang lain beda beda. beda tergantung kondisi alamnya. Jadi peningkatan dan tergantung dengan kondisi apa, SOP-nya mereka. Kalau misalnya ada air didiemin, ya itu cepet itu. iya, iya, iya. Karena ada konsumen itu karena takut BBM dicolong gitu kan, Mhm, drain pipe-nya itu dilas. Oke, Akhirnya apa, ya air yang terbentuk di situ, yang tadinya jenuh kemudian jadi free water harusnya keluar, nggak keluar gitu loh. oke, oke, Dan kita tahu ya namanya bakteri itu akan tumbuh di antara air dan BBM. BBM. oke, Tumbuh itu tempat ideal itu. Dia tumbuh, bakteri tumbuh, jamur tumbuh, lama-lama jadi sludge, oke, Mmm, gitu loh. Itu buying time aja itu. oke, Udah pastilah itu kan. oke, Nah itu yang pertama tank cleaning tadi. Yang kedua adalah kalau misalnya, tank cleaning sudah dilakukan, ini tank cleaning nggak hanya di storage tank, iya, dia nggak hanya di tangki penyimpanan di luar, di daily termasuk tank daily tank, sama main termasuk tank, unit. unit. Nah Oh unit unit juga ya? iya, unit kan nyimpen. Kalau teman-teman tahu unit, tangki unit itu kan dia suction-nya gantung ya, iya, Iya, nggak ada yang dari bawah atau dari betul, betul, dia gantung kan. iya. Itu ada dead stock berarti kan. Ya itu makanya tadi saya mau nanya itu kejadiannya ada dead stock, dia flush, dia cuma dripping masih ada dead stock. Nah Nah itu nggak boleh, nah itu dead stock itu harus dikeluarin. oh, oke. Kalau udah ada slat di situ harus dikeluarin. Kalau enggak, itu akan ke bawah lagi. Kalau kalau mau lihat ya, kita pelajari engine ya. oke, Jadi iya, pompa engine itu yang disemprotkan 100% ke ruang bakar, itu nggak semuanya dibakar. oke, Jadi hanya anggaplah cuman 25%, sisanya tuh return balik. Mmm, mmm, Dan tahu panasnya engine berapa? Itu di atas 600 derajat. oke, mmm, oke, oke, Artinya ketika BBM udah tersentuh panas, dia kan pasti berubah, ya kan? Entah propertiesnya berubah ya kan, pasti ada perubahan lah itu. mmm, Ketika return dia bawa panas. Nah makanya kan kalau teman-teman jalan tuh tangki BBM itu pasti panas. iya, Ya hangat lah 60 mmm, derajat, 40 derajat lah rata-rata di atas itu. Nah itu potensi banget untuk, menjadi apa, menimbulkan zat tadi. mmm, Udah suction-nya gantung, mhm, di sini nggak pernah tersentuh, mmm, nggak pernah di-drain bertahun-tahun, ya selesai di situ. eee, Makanya kan sarannya tadi, kalau maintenance besar, itu di-cleaning. Jadi alat berat itu kan ada maintenance-nya kan ada maintenance besar gitu kan, iya, terus ada maintenance, berapa jam gitu kan. mmm, Nah kalau yang besar itu cleaning. Tapi kalau maintenance-nya 200 jam atau 250 jam, mereka ganti filter, ngecek yang lain, itu disirkulasi, pakai kidney loop. Itu yang di unit. mmm, Kalau yang di tangki, ya tadi tank cleaning aja cukup. Tank cleaning,
Terus kalau misalnya dicek ada air, di-drain airnya. Oke. Tuh. Kemudian tahap berikutnya, kalau misalnya pengen lebih advance lagi, ya pasang filter independen. Setiap, section-nya? Jadi, outlet, daily tank Iya. itu dipasang. Iya, setiap, outlet-nya Outlet-nya aja, dikasih. heeh. Kenapa? Kalau inlet pasang ini kan ada setting time-nya. Kalau setting Iya. time ini kan udah ngebantu banget lah. Jadi inlet nggak usah dipasang nggak apa-apa. Tapi outlet itu harus pasang. Oke. Dan itu harus ada satu parameter yang tambahan ya, parameter tambahan buat teman-teman user. Istilahnya ada parameter ISO cleanliness. ISO cleanliness. Nah, itu juga penting untuk engine-engine sekarang, apalagi yang common rail. Oke. Yang common rail system itu clearance-nya itu bisa ya sekitar 4 mikron clearance injektor itu. Oke. Jadi kalau misalnya yang solvency effect tadi kita nggak batasi dengan filter, partikel-partikel lolos, injektor selesai, Mas. Selesai. Selesai Turun injektor. engine sob. Turun engine ya? Itulah Turun itu. engine. Makanya kan emang tadi Overhaul. B0, B35 itu beda cara treatment-nya gitu. Iya. Kalau B0 dulu taruh kita kipas-kipas aman. Iya. Kalau sekarang taruh kita kipas-kipas selesai. Iya. Ya kerjaan nggak beres, posisi selesai juga. Kan, berarti, dan kata kasarnya ada cost yang harus dikeluarkan. Ada Dan cost. tambah gitu. Iya. Gitu loh. Jadi ya emang ini, resiko yang harus diambil oleh pemerintah. Iya. Ya tadi take it or leave it gitu kan. Iya. Bukan take it or leave it. Ya ambil dan nikmati. Kebijakan. Iya. Kebijakan ya kan. Karena, terus terang gitu lah, kalau kita bicara, "Wah ini merugikan user segala macam." Waktu B0 mereka untung banyak, gitu. Iya. Kalau mau ini untung banyak, ya tambahinlah treatment-nya gitu. Iya. Jadi benar-benar kita di-challenge untuk memikirkan, solusi yang apa ya, efisien gitu kan, sehingga semua fungsi itu berjalan sempurna gitu. Artinya gini, ketika filter itu nambah gitu kan, maintenance turun, Iya. ya kan. Mhm. Kalau filternya turun, Maintenance maintenance nambah. nambah gitu loh. Iya. Nah, helikopter view untuk teman-teman user nih yang harus dikuatin gitu loh. Iya. Jadi jangan ini punya KPI harus murah, ini harus murah, ini harus murah. Nggak bisa gitu loh. Iya. Udah nggak bisa, modelnya nggak zaman dulu nggak bisa. Kalau dulu murah, oke gitu. Sekarang udah nggak bisa. Lawannya itu udah alam gitu loh. Iya. Gitu. Efeknya nanti sob. Kan ini tadi kan bicaranya kan lingkungan sob. Iya. Kan lingkungan. Iya kan SOS tadi. kita hidup ini kan bukan hanya untuk kita saja. Iya. Iya kan? Kita kan mesti memikirkan juga ya Anak cucu ke depan. gitu. Generasi ke depan lah. Ya kan gitu. Nah, paling enggak dari insight-insight yang disampaikan oleh Pak Mariono, paling enggak nanti dirimu ke customer paling enggak udah ada view nih. Iya kan? Kira-kira senjata ini. nah, gitu. Mau perawatan atau mau Iya kan? Tapi Iya, sebenarnya kalau kita kasih clue-nya adalah untuk generasi ke depan, paling kan dia juga bisa Iya lebih berpikir lah. berpikir lagi kan, gitu loh. Kan nggak mungkin aku hidup dengan diriku aja sekarang ini Iya. kan gitu. SOX-nya bener-bener 0 Pak ya? Sulfurnya bener-bener 0 Pak ya? Sulfur 0. Ya. Walaupun, parameter di SNI-nya ada ya 10 ppm. Tapi itu, nabat itu nggak ada sulfur. Iya. Gitu. Kalaupun muncul itu 0, sekian itu hanya dari proses. Oke. Nah itu yang benar. Oke. Sulfur itu luar biasa loh. Iya. Setara ULSD, ultra low sulfur distillate. Iya. Itu minyak yang cukup mahal itu. S2. Oke, terima kasih Pak Mariono. Sama-sama. Ini benar-benar insight dan view untuk kita, Pak. Ya. Jadi paling enggak saya juga misalnya kalau ada pertanyaan dari teman-teman sobat Pertamina atau teman-teman dari masyarakat awam paling enggak kita sudah sampaikan. Iya. Dan nanti Mas Andi pun lebih pede lagi lah nanti ke customer untuk menjelaskan masalah gitu. Oke, terima kasih ya Pak Mariono. Makasih. Sampai jumpa lagi, Pak. Siap. Oke, terima kasih sobat Pertamina udah ngikutin kita di episode kali ini. Untuk info-info selanjutnya yang lebih menarik tentang kita, follow akun sosial media kita ya di Patraniaga RCBT. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.